Kalau sepengetahuan saya tidak pernah. Karena kalau di Malaysia itu KTP atau IC kewarganegaraan Malaysia itu memang tertata dengan rapi, dengan bagus. Tepat sasaran, masuk ke rekening masing-masing. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Gimana kabar Malaysia? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah, Malaysia sehat. Keadaannya yang tidak sehat. Baru kali ini kita nge-zoom ya, tapi kalau di WA dan di Messenger kita pernah komunikasi. Kita taruh juga di sini. Taruh juga sekarang. Perkenalkan Dinda, Mas, perkenalkan dulu. Dari mana Mas, kapan ke Malaysia dan juga aslinya dari mana? Silakan dulu perkenalan biar pemirsa Sandasan tahu dan ngerti siapa Mas Rahman. Siap, terima kasih. Saya manggilnya Mas juga ya, Mas Aliman Haris atas waktunya di Sandasan. Saya orang tua asal dari Nyoneng Deje di Keker Bangkalan, ibu dari Bawean. Di Malaysia sejak 2011 gitu. Lahir di Malaysia, terus sekolah di Indonesia selama kurang lebih 12 tahun lah, dari SD sampai SMA. Oh, lulus berarti SMA saya kembali ke Malaysia. Nama lengkapnya, Mas? Nama lengkap saya Abdul Rahman. Abdurrahman. Jadi sekarang kewarganegaraannya Malaysia? Iya. Kewarganegaraan Malaysia. Kalau nggak Mas, tapi kan sering juga sering bareng juga dengan orang-orang Indonesia dan para TKI ya, Mas Rahman ya? Siap, saya kebetulan aktif di PCINU Malaysia, Ansor Malaysia, terus Gus Durian di Malaysia juga, sebagai salah satu koordinator di Gus Durian Malaysia. Saya lebih aktif di organisasi Indonesia, karena mungkin dari awal darah daging Indonesia, lama di Indonesia, begitu. Tapi ini sebetulnya warga Malaysia ya, tapi ya, beraliran dan bermadhab dan berdarah Indonesia, gitu Mas Rahman ya? Iya, begitu. Oke, Mas Rahman. Bisa dipakai dua-duanya lah, Indonesia dan Malaysia. Ternyata kalau bicara urusan keaktifan di organisasi, sepertinya yang Gus Durian, yang Ansor, yang NU itu semadhab dan satu aliran dengan saya, Mas Rahman. Oh siap, orang Madura itu agamanya NU soalnya. Oke, Mas Rahman, kita masuk ke persoalan. Mas Rahman, di Malaysia itu sampai sekarang sudah berapa lama ya lockdown ya? Sudah berapa lamanya? Setahun lebih, cuma berperingkat. Enggak, lockdown. Yang lockdownnya udah 3 kali yang benar-benar lockdown. Dimulai dari Maret, pertengahan Maret, 18 Maret 2020, itu hampir 3-4 bulan total lockdown. Kemudian ada pemulihan, dan dilanjut lockdown kedua, dan pada 2021 ini masuk ke lockdown yang ketiga pada tanggal 1 Juni 2021 sampai sekarang. Jadi yang ketiga ini hampir 40 hari lebih TKI atau pekerja migran Indonesia yang di beberapa sektor tidak bisa bekerja, terutama pekerja bangunan yang gajinya harian. Jadi sudah 40 hari lebih. Termasuk juga warga negara Malaysia lainnya kan tidak bisa beraktivitas apa-apa, Mas ya? Benar, tidak bisa beraktivitas apa-apa, tapi tidak semua. Ada sebagian sektor ekonomi yang dibuka, yang esensial ya, yang perlu-perlu itu masih dibuka. Tapi ya kalau berbicara dampak, warga negara Malaysia terdampak, warga negara Indonesia apalagi sangat terdampak dengan adanya lockdown yang ketiga. Khususnya yang tantretan kita yang TKI, Mas Rahman ya, maksudnya ini ya? Benar, teman-teman yang tenaga kerja Indonesia yang di sektor bangunan, gaji harian memang sangat terdampak. Mas Rahman,
karena sudah pernah aktif di mana-mana di berbagai organisasi dan semacamnya, pasti mendapatkan informasi, setidak-tidaknya mendengar meskipun tidak memegang suatu catatan ya. TKI di Malaysia itu sebetulnya menurut yang Bang Rahman pahami, ngerti atau dengar berapa juta, ratus juta ya, berapa Mas Rahman ya? Nah ini dia, ini pertanyaan yang menarik ya, karena beberapa minggu yang lalu saya itu sempat nge-zoom, memoderatori sebuah Zoom dengan menghadirkan dari BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah ini kita tanyakan, dan pemerintah itu tidak punya data yang pas. Antara Kemenaker, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, itu datanya beda-beda. Beda-beda. Iya, beda-beda. Antara berapa yang kerja, yang resminya berapa, yang tidak resmi berapa. Ya, tapi kalau kita melihat di setiap sudut Malaysia itu ada warga negara Indonesia. Kalau saya pribadi ya mungkin lebih dari 1 juta ya. Kalau dihitung secara keseluruhan, Mas Rahman, yang dokumen, yang tidak berdokumen. Mas Rahman, kok 1 juta sih? Puluhan juta, Mas Rahman. Saya tidak berani menyebutkan angka yang lebih besar, tapi lebih dari 1 juta lah. Kalau kita melihat. Karena Mas Rahman, nah itu pemerintah kita itu kelemahannya di situ, tidak punya data pasti terkait berapa warga negaranya yang ada di luar negeri, terutama di Malaysia. Ya karena memang banyak saudara-saudara kita yang ke Malaysia itu ada yang pakai jalur resmi. Kalau yang jalur resmi pasti tercatat, Mas Rahman. Justru yang lebih banyak itu mungkin yang tidak resmi. Dan itu sebetulnya bisa jadi memang itu lebih banyak daripada yang resmi yang tinggal di Malaysia sekarang, Mas Rahman. Sehingga Mas Rahman melihatnya orang-orang Indonesia di sudut-sudut kota Malaysia, di pelosok-pelosok desa Malaysia, banyak orang Indonesia itu, Mas Rahman ya. Benar, dan orang Indonesia dan mayoritas itu Madura, Jawa. Ini lagi Madura lagi gitu ya. Karena kebetulan Mas Rahman ini keturunan ada darah Maduranya gitu ya, orang Indonesia dan berdarah Madura. Dan kebetulan sekarang berwarga negara Malaysia. Itu Mas Rahman ya. Oke Mas Rahman, kita masuk ke persoalan lockdown. Tadi Mas Rahman sempat sudah menceritakan dampaknya sangat luar biasa, baik kepada warga negara Malaysia, apalagi kepada saudara-saudara kita yang TKI yang ada di Malaysia, khususnya lagi masyarakat Indonesia yang bekerja di urusan bangunan. Ini yang harian itu makannya. Ceritakan dong Mas, potretnya Mas Rahman gimana potretnya Mas Rahman? Ya, semenjak diberlakukannya lockdown pada tanggal 1 Juni itu ya, sampai sekarang udah 40 hari, memang kebutuhan pangan itu sangat kurang bagi teman-teman tenaga kerja Indonesia. Mungkin di awal 1 minggu, 2 minggu itu masih ada stok. Nah, tapi 2 minggu, 3 minggu sampai sekarang, itu bagaimana? Nah, alhamdulillahnya ada bantuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, bantuan bentuk sembako. Nah, tapi bantuan bentuk sembako itu tidak cukup untuk kehidupan selanjutnya, karena mungkin bisa bertahan untuk 1 orang 1 minggu atau 1 keluarga nggak sampai 2 minggu, begitu. Yang menurut pantauannya Mas Rahman sebelum masuk ke yang lain, pantauannya Mas Rahman, paket sembako yang dari Kedubes Indonesia di Malaysia itu apa saja Mas Rahman? Kalau ingat ya, ya berapa kilo? Beras itu kalau tidak salah saya antara 5 sampai 10 kilo. Terus ada minyak, ada Indomie, ada ikan, sarden, itu yang kalengan begitu. Terus ada kopi, gula, ya barang dapur lah. Bisa cukup untuk 1 minggu kalau untuk 1 orang, kalau saya melihatnya. Oke Mas Rahman, itu salah satu yang dipantau oleh Mas Rahman sebagai aktivis juga ya, aktivis NU, aktivis Ansor dan lain sebagainya. Mas Rahman, pantauan yang lain yang Mas Rahman lihat, saksikan dan sebagainya, sekarang posisi mereka dan nasib mereka bagaimana menurut pantauan dan cerita langsung dari Mas Rahman? Ya walaupun tidak semua, ada yang benar-benar memang nggak bisa makan. Bantuan dari KBRI mungkin sudah habis, dari kedutaan sudah habis. Akhirnya minta lagi. Nah ini yang jadi problem saat ini. Ya akhirnya masyarakat, teman-teman yang masih punya kemampuan, organisasi yang punya kemampuan, NU, Muhammadiyah atau organisasi yang lain, ya mereka patungan untuk ngasih ke benar-benar yang memerlukan.
Apalagi TKI yang punya anak, pekerja migran Indonesia yang punya anak masih kecil, butuh susu, butuh pampers. Nah, ini yang kita dahulukan. Orang-orang yang tinggal sendirian, yang tidak punya keluarga, nah ini yang kita dahulukan untuk kita bantu pampers, susu, dan bahan makanan. Begitu. Artinya Mas Rahman Sampai ingin ada yang minta kiriman dari Indonesia. Oh, gitu. Iya, beberapa minggu yang lalu teman cerita saya begitu. cerita. Iya, sampai mereka tanyakan di sini ada yang penukaran uang Indonesia Malaysia, nanya kalau 1 juta dapat berapa ringgit. Karena mereka memang benar-benar kehabisan, minta kiriman dari Indonesia. Nah, ini malah jadi sebaliknya karena pandemi ini. Biasanya yang dari sini ngirim, sekarang minta kiriman dari Indonesia ke sini. Ini fakta ini. Iya. Ini sangat mengharukan sekali Mas Rahman. Mas Rahman, kalau kebijakan pemerintah Malaysia terhadap warga Malaysia itu gimana sebetulnya Mas Rahman? Tentang masalah kalau kebijakan kan pastinya Mas Rahman, dampak yang dialami oleh TKI pasti juga ada juga sebagian warga Malaysia yang mengalami hal yang sama kan gitu Mas Rahman. Kalau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia itu sebetulnya bagaimana Mas Rahman? Coba ceritakan Mas Rahman. Ya, kalau kebijakan pemerintah Malaysia untuk rakyatnya, rakyat Malaysia memang sangat terbantu walaupun tidak cukup gitu. Ada bantuan keuangan dari pemerintah, ada bantuan makanan dari pemerintah Malaysia, ada bantuan diskon listrik atau apa, sama lah kurang lebih seperti Indonesia. Tapi saya melihat di Malaysia ini lebih rapi aturannya dari pemerintah Malaysia untuk rakyatnya, mungkin karena rakyat sedikit dibandingkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang bisa saya bilang terlalu amburadul ya kalau kita lihat dari bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah Indonesia kepada rakyat Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang memberikan ke rakyat Malaysia. Oke. Ya cukuplah alhamdulillah untuk rakyat Malaysia sendiri. Mas Rahman, kalau di Indonesia itu ada yang berbentuk PKH itu sebetulnya program meskipun nggak ada pandemi, ada PKH, ada BST, ada BLT dan lain sebagainya. Untuk ketika masuk ke dalam pandemi ini juga ada bantuan yang terkait dengan urusan pandemi, bantuan yang komposisinya itu ada yang 600.000, juga ada kerja juga ya itu yang paketnya itu adalah pelatihan dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia itu komposisi yang diberikan bantuan itu bentuknya dan berapa besarannya sebetulnya Mas Rahman? Satu jenis bantuan saja, misalnya bantuan sosial lah. Bantuan sosial semenjak COVID ini berbeda ya antara yang bujang, yang udah punya keluarga. Jadi ada beberapa kategori di Malaysia itu. Ya contoh aja yang bujang ya lumayan bisa dapat 1 juta lebih kalau dikuruskan ke uang Indonesia. Itu bukan selama 1 bulan, tapi selama 3 bulan dapat segitu. Tapi dihitung juga karena kan aturan pemerintah Malaysia itu orangnya masih kerja atau enggak begitu. Tapi kalau masa COVID ini disamaratakan. Yang keluarga dapat sedikit. Masa COVID disamaratakan, yang bujang pasti dapat. Pasti dapat. Kalau di Malaysia. Meskipun kondisi orangnya itu sebetulnya kaya atau betul-betul kekurangan tanpa pandang bulu gitu Mas Rahman, enggak? Iya, tergantung dengan gajinya. Jadi sistem di Malaysia ini saya pikir sangat bagus ya. Setiap warga negara Malaysia itu udah bisa lihat gajinya berapa, yang bujang, yang udah punya keluarga dengan istrinya gajinya berapa. Nah, dari gaji 1 bulan itu bisa dilihat ini kategori apa, bujang. Bujang kategori mampu atau tidak mampu begitu. Nah, kalau yang bujang kategori gaji sekian, dapatnya sekian. Yang kategori sekian, dapatnya sekian. Tapi pasti dapat. Kalau di Malaysia. Mas Rahman, apa di Malaysia itu semua warganya dapat gaji atau punya gaji? Kan masih banyak juga masyarakatmu. Kalau di Indonesia saya tidak pernah tahu di Malaysia. Apa memang ada yang tidak nganggur atau memang orang miskin, pedagang dan lain sebagainya yang itu gajinya tidak bisa dipantau oleh siapapun karena memang penghasilannya itu harian hasil dagangnya. Gimana cara mantaunya itu Mas? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi memang seperti yang saya bilang tadi, sistem di Malaysia ini sangat bagus. Dia udah dilihat dari KTP aja kan udah tahu. Jadi orang ini berpenghasilan dari gaji di kerja atau orang ini bisnis sendiri.
begitu. Walaupun yang bisnis sendiri seperti pedagang kaki lima atau jualan atau yang lain itu masih tetap dapat bantuan di masa COVID ini. Itu pasti dapat bantuan, apalagi orang-orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi banyaknya keluarga Bu, itu sangat mempengaruhi terhadap besaran dan kecilnya bantuan ya Mas ya. Benar. Apalagi yang udah berkeluarga tapi gajinya cuma seberapa, itu dapatnya bisa sampai 4 juta begitu. Tapi itu diturunkan selama beberapa bulan, tidak langsung. Ya, itu kayaknya kurang lebih sama dengan program yang di sini PKH namanya Mas Rahman, yang begitu itu kayaknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau di Malaysia yang Mas Rahman pantau masalah data penerima bantuan sosial itu pernah rame nggak atau amburadul salah sasaran atau bagaimana sebagaimana yang terjadi di Indonesia Mas Rahman? Tidak pernah. Kalau sepengetahuan saya tidak pernah. Karena kalau di Malaysia itu KTP atau IC kewarganegaraan Malaysia itu memang tertata dengan rapi, dengan bagus. Tepat sasaran, masuk ke rekening masing-masing. Kalau yang tidak punya rekening, tinggal datang ke bank atau tempat yang dituju oleh pemerintah, tinggal nunjukin KTP. Pasti udah dapat. Oke. Masalah pendataan sangat bagus. Mas Rahman, untuk masalah perbandingan program dan cara penanganan problem sosial yang ada di Malaysia, cukup dulu kita lebih fokus ke urusan nasib tantretan kita, saudara-saudara kita yang TKI, Mas Rahman. Mas Rahman, pantauan sampai sekarang dari Mas Rahman yang tadi ceritakan, ada yang minta kiriman ke Indonesia, ada yang betul-betul kelaparan. Pernah dengar nggak bahwa dari dampak ini semua yang terlepas dari tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan yang ada, sudah ada informasi sampai meninggal nggak Mas Rahman? Nggak ada kan? Mudah-mudahan nggak ada Mas Rahman.